Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, masih sehat-sehat aja kan selama di rumah aja? Kenalin, namaku Afifah Zana Sahita, mahasiswi program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember. Nah, berkaitan dengan program studi yang aku tempuh saat ini, yaitu tentang kebahasaan, maka dari itu aku mau kasih tahu kalian mengenai unggah-ungguh basa Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi teman-teman yang tinggal di Pulau Jawa, pastinya kalian berinteraksi satu sama lain menggunakan bahasa Jawa. Benar bukan? Nah, pastinya sebagian besar dari kalian telah menerima materi unggah-ungguh basa Jawa saat kalian duduk di bangku sekolah dasar, bangku sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah ke atas. Nah, maka dari itu, teman-teman yang belum paham akan materi ini atau yang sudah paham tapi ingin mengulas kembali, apa sih unggah-ungguh basa Jawa tuh? Yuk, simak baik-baik videonya ya. Bahasa Jawa memang terkenal akan banyaknya dialek, aksen, dan tingkat tutur ketika kita berbicara dengan seseorang. Berdasarkan dengan siapa yang kita ajak berbicara, itu ada tingkatan komunikasi. Nah, yang pertama yaitu ngoko, yang kedua madya, dan yang ketiga kromo. Tingkat tutur ketika berbicara dengan seseorang inilah yang kemudian disebut dengan unggah-ungguh basa Jawa. Mengapa? Karena setiap seseorang kita ajak berbicara kan berbeda, maka itu ada tingkatan yang mengharuskan kita bagaimana sih berbicara dengan mereka seperti itu. Nah, unggah-ungguh basa Jawa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya ada 4, yaitu ngoko alus, ngoko lugu, kromo alus, dan kromo lugu. Yang pertama, ngoko lugu. Nah, ngoko lugu ini merupakan bahasa yang kalimatnya tidak dapat diterjemahkan sama sekali ke dalam bahasa krama, atau unsur-unsur yang ada dalam kalimatnya tidak ada unsur kromonya. Jadi, mengapa demikian? Sebab ngoko lugu ini digunakan apabila kita berbicara dengan seseorang yang lebih muda dari kita, seperti seorang kakek kepada cucunya, seorang bibi kepada keponakannya, atau orang tua kepada anaknya. Contoh kalimat, Zan, mumpung seisuk kuis sepedae kumban. Nah, jadi dalam kalimat ini tidak ada sama sekali unsur kromonya seperti itu. Yang kedua, ngoko alus. Nah, ngoko alus ini digunakan apabila kita berbicara dengan seseorang yang seusia dengan kita atau seseorang yang kita anggap akrab ataupun dekat. Nah, dalam ngoko alus ini kata-kata yang diubah ada. Ngoko alus ini merupakan campuran antara tembung ngoko dan tembung kromo. Seperti contoh kalimat, Mbak, apa jenengan wis dicaosi pirsa Pak Lurah lek dina iku napa syandu. Nah, bisa kita lihat bahwa dalam kalimat ini adanya perubahan pada kata ganti orang kedua dan kata kerja atau perbuatan seseorang yang kita ajak bicara. Yang pertama yaitu kata ganti orang kedua, di mana penulis menggunakan jenengan daripada menggunakan kata koe. Yang kedua yaitu kata kerja dicaosi lebih digunakan daripada kata diperingi. Jadi, mengapa disebut ngoko alus? Karena kalimat ini merupakan campuran antara tembung ngoko dan tembung kromo. Yang ketiga yaitu kromo lugu. Nah, mengapa disebut kromo lugu? Karena kromo lugu ini bahasanya menggunakan bahasa atau tembung kromo semua. Jadi, tidak ada unsur ngoko di dalamnya. Nah, kromo lugu ini digunakan apabila kita berbicara dengan seseorang yang derajatnya lebih tinggi daripada kita atau yang seseorang yang lebih tua dari kita, seperti contohnya kakak kelas. Nah, contoh kalimat dalam kromo lugu ini yaitu sekedap malih kula badhe kesah dateng peken. Jadi, semua unsur kalimatnya itu berupa kromo. Yang keempat, kromo alus. Nah, kromo alus ini didasari oleh kromo lugu yang kemudian ditambahi dengan kromo inggil. Nah,
Kromo alus ini digunakan apabila kita berbicara dengan seseorang yang jauh lebih tua daripada kita, seperti anak kepada bapaknya, murid kepada gurunya, atau saat ada kumpulan atau saat rapat warga. Biasanya seseorang menggunakan kromo inggil. Atau apabila kita berbicara dengan seseorang yang tidak kita kenal, biasanya kita juga bisa menggunakan kromo inggil. Contoh kalimatnya, pun boten usah kundur sare mriki mawon. Jadi, dalam kalimat ini semuanya mengandung kromo inggil yang sebelumnya didasari oleh kromo lugu. Baik, seperti itu teman-teman. Ada 4 unggah-ungguh basa Jawa yang biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ngoko lugu, yang kedua ngoko alus, yang ketiga kromo lugu, dan yang keempat kromo alus. Baik, itu dia keempat unggah-ungguh basa Jawa yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.